indikasi tidak sehat. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi, sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Bisa jadi dengan menanamkan suatu sistem di tubuh manusia untuk memudahkan perekaman medis seseorang. Yang kedua, orang akan makin banyak bekerja online. Online meeting menjadi tren yang terus meningkat selama pandemi. Setelah merasakan praktisnya meeting online, ke depan bisa-bisa orang merasa tidak perlu menyewa kantor lagi untuk tempat karyawan. Jangan lupa like, comment, subscribe karena gratis. Dukung terus channel Hans Teguh TV. Enjoy, sukses selalu. Bye-bye. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Ada yang mengatakan bulan Juni Indonesia sudah mengalami penurunan kurva penderita COVID-19. Tapi kemudian, data ini diralat lagi. Katanya sampai September baru turun. Mana yang benar, kita tidak tahu. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir, tidak pasti kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan sebagian orang merasa tidak pasti apakah setelah virus berakhir, mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan seperti dahulu kala. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, coronavirus juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Coronavirus tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Jika kita tak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi dan tertinggal. Kebiasaan-kebiasaan baru ini akan dikenal dengan istilah new normal. Jika kamu ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan dirimu untuk beradaptasi dan menjalankan new normal ini. Apa saja yang termasuk dalam prediksi new normal? Yang pertama, kesehatan dan kebersihan akan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan. Jika kita keluar rumah sekarang, akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi, sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Bisa jadi dengan menanamkan suatu sistem di tubuh manusia untuk memudahkan perekaman medis seseorang. Yang kedua, orang akan makin banyak bekerja online. Online meeting menjadi tren yang terus meningkat selama pandemi. Setelah merasakan praktisnya meeting online, ke depan bisa-bisa orang merasa tidak perlu menyewa kantor lagi untuk tempat karyawan bekerja. Karyawan bisa bekerja dari mana saja, asalkan mereka terus online. Mereka bisa bekerja dari rumah, dari hotel, dari kampung halaman, dari tepi sawah, di pinggir sungai berpemandangan indah, dan masih banyak lagi. Asalkan ada jaringan internet kencang, maka kerja online tidak perlu jadi masalah. Yang ketiga, persewaan kantor akan menurun. Karena karyawan sekarang bisa bekerja dari mana saja, tentunya akan berimbas pada persewaan kantor. Harga sewa kantor yang mahal tentunya menjadi beban bagi pengusaha. Dengan terbiasanya bekerja online, pengusaha bisa mengurangi biaya sewa kantor tanpa mengurangi produktivitas perusahaan. Jika dulu harus menyewa satu ruko untuk sebuah perusahaan, kini pengusaha bisa mengurangi biaya dengan menyewa sebagian kecil bagian dari ruko. Kedepan diprediksi akan semakin menjamur bisnis-bisnis persewaan kantor gabungan, di mana dalam satu ruko atau gedung terdapat beberapa kantor kecil-kecil yang disewakan dengan harga murah. Keempat, akan banyak orang yang di PHK, dikurangi gajinya, namun di sisi lain, orang bisa meningkatkan penghasilan karena jadi punya waktu untuk menerima job lain. Dengan terbiasanya orang bekerja online, pengusaha pasti akan berpikir untuk melakukan efisiensi. Progres kerja disetorkan secara online, dinilai secara online. Dari sini, pengusaha akan mendapatkan gambaran sektor mana saja di perusahaannya yang tidak efektif dan boros. Jika 3 pekerjaan bisa dikerjakan oleh 1 karyawan sekaligus, maka alih-alih mempekerjakan 3 karyawan bersamaan, pengusaha akan memecat 2 karyawan dan memampatkan pekerjaan dalam 1 karyawan saja. Ini juga akan berimbas pada gaji karyawan. Karena bisa bekerja online dari mana saja, pengusaha jadi bisa memangkas gaji untuk efektivitas. Kelihatannya kejam, tapi di sisi lain, karena orang bebas bekerja dari mana saja, dengan jam yang tidak terikat, orang jadi bisa menerima job lain juga. Maka tak heran, setelah pandemi kita akan menemui orang yang bisa bekerja di 2-3 perusahaan sekaligus. Orang yang bisa memenangkan situasi seperti ini adalah tipe orang yang lincah, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, dan pintar mengambil peluang. Orang yang malas dan suka mengeluh akan tertinggal di belakang. Mereka mengumpat pengusaha karena telah memecatnya, tapi mereka juga tidak bisa memperbaiki kehidupannya karena tidak mau beradaptasi. Yang kelima, orang akan berburu properti yang murah, namun memiliki pemandangan yang bagus. Karena terbiasa bekerja online, tidak perlu ngantor lagi, orang lama-kelamaan akan meninggalkan kota besar yang penuh dengan kemacetan. Mereka mulai memburu rumah-rumah di pinggiran kota, atau bahkan di kota yang lebih kecil, dengan harga yang lebih murah namun pemandangannya lebih baik daripada di kota besar. Mereka akan menciptakan ruang yang nyaman untuk bekerja sambil menikmati bersihnya udara dan pemandangan yang indah di luar rumah. Yang keenam, belanja online akan menggeser kebutuhan belanja di mall atau supermarket. Selama pandemi, kita benar-benar dipaksa melakukan apapun dengan serba online. Bahkan beli sayur dan lauk di pasar pun kini sudah bisa dilakukan secara online. Jangan heran, nanti akan muncul semakin banyak toko online dan aplikasi yang menjual beragam kebutuhan manusia. Dan jangan heran jika nanti supermarket dan pasar menjadi tempat mangkalnya kurir dan ojek online. Karena merekalah yang bertugas mengantarkan belanja orang-orang ke rumah.
bisnis online akan sangat menjamur. Bahkan, pebisnis offline pun akan banyak yang berbondong-bondong memindahkan toko mereka ke dunia online. Pebisnis offline yang tidak mampu mengikuti perubahan ini akan mati secara perlahan-lahan. Yang ketujuh, pariwisata akan mengalami kenaikan drastis, termasuk tren digital nomad. Bosan dikurung berbulan-bulan di rumah membuat sebagian orang berpikir untuk bekerja online lebih keras dan mengumpulkan uang untuk liburan setelah COVID-19 ini berakhir. Jika dulu manusia sering kesal karena sulit liburan akibat jadwal kerja yang padat, akibat pandemi ini mereka jadi bisa bekerja online dari mana saja. Daripada bosan di rumah, akhirnya banyak orang yang menghemat uangnya, bekerja online lebih keras, dan akhirnya pergi dari rumah untuk menghabiskan waktu di hotel-hotel yang nyaman di daerah wisata impian. Mereka bekerja dari hotel siang dan malam. Mereka mencari hotel dengan kecepatan internet yang kencang, hotel budget dengan desain Instagramable akan menjadi buruan. Jika mereka penat, mereka tinggal berjalan-jalan ke lokasi wisata di sekitar hotel tempat mereka tinggal. Jika dulu pariwisata dijejali dengan orang-orang yang butuh liburan dan melepas penat setelah lelah bekerja, setelah pandemi akan banyak orang yang melakukan kerja sekaligus liburan dalam waktu yang bersamaan. Jika dulu tren digital nomad hanya dilakukan oleh milenial dari negara barat, tak menutup kemungkinan setelah pandemi ini, milenial Indonesia akan mengalami hal yang serupa. Kedelapan, uang digital akan mengalahkan uang kertas dan uang koin. Sadar bahwa uang kertas dan uang koin menjadi penyebab penularan virus, orang kini mulai beralih ke uang digital. Dompet digital seperti GoPay, Dana, Genius, WeChat Pay, OVO, Link Aja akan menjadi primadona orang-orang untuk melakukan pembayaran. Bahkan ke depan akan ada pengurangan nasabah bank-bank konvensional. Jika dulu satu orang bisa menyimpan uangnya dalam beberapa rekening bank, misalnya rekening BCA untuk keperluan sehari-hari, BRI untuk tabungan, Mandiri untuk dana darurat, ke depan bank-bank ini akan ditinggalkan oleh orang-orang. Orang cukup memiliki satu bank saja sebagai tempat cadangan uang, dan mereka mulai membagi pos-pos pengeluaran mereka ke dompet-dompet digital yang tersedia. Dompet digital ini murah, tanpa biaya bulanan seperti bank konvensional, dan memiliki biaya administrasi transaksi yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bank konvensional. Bank konvensional lama-lama akan menjerit karena kalah jumlah nasabah dengan dompet digital. Yang kesembilan, muncul orang-orang dengan pemikiran baru dan membuat perubahan. Pandemi COVID-19 memaksa banyak orang di dunia untuk berdiam diri di rumah, tanpa melakukan aktivitas di luar, tanpa bepergian. Untuk mengusir rasa bosan, tentunya intensitas membaca dan menonton akan meningkat. Maka tak heran, setelah pandemi ini, akan muncul orang-orang yang memiliki pikiran luar biasa dan bisa membuat perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini karena selama pandemi, mereka jadi punya banyak waktu untuk membaca dan mencari informasi, sehingga muncullah orang-orang yang memiliki pemikiran kritis yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Intinya adalah, pandemi COVID-19 ini menjadi seleksi alam bagi kita semua. Jika kita tak mampu beradaptasi dengan cepat, maka tinggal menunggu waktu saja kita akan menjadi manusia yang tertinggal dan mengalami kerugian. Tapi jika kita menjadi manusia yang tanggap terhadap perubahan dan pintar mengambil peluang, maka kita akan menjadi manusia yang bisa melewati pandemi ini dengan aman, bahkan mendapatkan keberuntungan.